Indonesia, sebuah negara yang terkenal dengan warisan budayanya yang kaya dan demokrasinya yang hidup. Sejak kemerdekaannya, negara ini sudah beberapa kali mengalami perubahan pada sistem pemerintahannya. Hingga saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, menjelang pemilihan legislatif dan presiden yang akan datang, terdapat beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian kita. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Pada kesempatan kali ini, saya, Ismail Wahyudi, akan mengajak Anda untuk menggali tantangan-tantangan utama yang sering muncul dalam periode-periode penting ini dan menjelajahi bagaimana cara menanganinya untuk masa depan yang lebih baik. Isu yang persisten adalah prevalensi uang politik. Praktik memberikan hadiah atau uang kepada pemilih merusak integritas pemilihan dan mengancam esensi dari demokrasi itu sendiri. Tren yang mengkhawatirkan lainnya adalah kampanye negatif dan hitam. Kampanye dan partai politik menggunakan serangan pribadi dan kampanye pencemaran nama baik, menciptakan atmosfer politik yang toksik dan menghambat pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi yang jelas. Kekerasan politik sering muncul saat periode pemilihan. Bentrokan antar pendukung kandidat atau partai politik yang berbeda bisa menyebabkan perkelahian fisik, kerusuhan, dan taktik intimidasi. Insiden-insiden semacam ini mengancam lingkungan yang aman dan adil yang diperlukan untuk partisipasi demokrasi. Isu-isu sosial dan agama kadang-kadang dimanfaatkan untuk memanipulasi opini publik dan mendapatkan dukungan politik. Sentimen etnis, agama, dan kelompok sering digunakan untuk menciptakan tujuan politik, memperdalam perpecahan sosial dan agama di masyarakat kita yang beragam. Era media digital telah membawa tantangan baru, yaitu perang informasi. Disinformasi dan hoax menyebar dengan cepat melalui platform media sosial. Dengan informasi palsu atau menyesatkan disebarkan untuk memanipulasi persepsi publik dan mendapatkan keuntungan politik. Netralitas birokrasi penting untuk proses pemilihan yang adil. Namun, ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan mereka atau ketika politik ikut campur dalam keputusan administratif, itu merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan dan menghambat proses demokratis. Ketidakseimbangan akses dan representasi media merupakan isu yang penting.
Media yang tidak independen atau terpengaruh politik dapat memutarbalikkan informasi dan mengurangi transparansi, menjadi tantangan bagi pemilih untuk terinformasi dengan baik. Itulah beberapa tantangan-tantangan penting yang muncul pada saat pemilu di Indonesia. Dengan mengakui dan menangani isu-isu tersebut, kita dapat bekerja sama untuk menjaga integritas politik dan mendorong terciptanya demokrasi dan landscape politik yang inklusif dan dinamis. Untuk menangani permasalahan demokrasi ini, diperlukan penguatan hukum, penegakan aturan, peningkatan pengawasan, promosi dialog antar kelompok, peningkatan literasi digital, dan reformasi birokrasi dan media. Dengan tindakan ini, kita dapat memperkuat demokrasi dan mencegah proses pemilihan yang adil dan inklusif. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut atau berkontribusi untuk membangun demokrasi yang lebih baik, silakan lihat informasi kontak yang disediakan atau kunjungi sumber yang telah disarankan. Terima kasih.